Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab yang mulia, kitab yang agung, yang penuh dengan manfaat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah membaca dan menjelaskan hadis yang keenam pada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas, bab tentang ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat pada seluruh amalan. Baik, selanjutnya kita masuk pada hadis yang ketujuh pada bab yang pertama. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Ishaq Malik ibn Ughayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhari radhiyallahu anhu, ahadi al-asharah al-mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum, qala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, salah semoga Allah meridhai seluruh para sahabat. Baik. Beliau berkata, jadi hadis ini datang dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunyahnya adalah Abu Ishaq. Kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Abu Ishaq. Ya, kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan salah satu keutamaannya adalah, kata beliau, ahadul asyarah, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dipersaksikan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada 10 sahabat yang disebut salah satu dari 10 itu adalah sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini
ya di samping beliau keutamaannya ya keistimewaan yang luar biasa. Ada yang terkenal pada sahabat ini. Tahu tentang beliau. Di samping sahabat kemudian dijamin masuk surga. Ada lagi? Ada? Beliau ini di antara kelebihan beliau, keistimewaan beliau itu terkenal doa-doanya mustajab. Itu salah satu keistimewaan beliau yang sangat menonjol. Doa-doanya itu sangat mustajab. Luar biasa. Jadi ada orang yang memfitnah beliau, ya, dituduh sebagai sahabat yang ya macam-macam tuduhannya ya. Ketika beliau ini ditunjuk menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, diangkat menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab, maka banyak sekali orang yang datang melapor kepada Umar, melapor tentang kejelekan Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah ya, sahabat yang sudah jelas masuk surga dilaporkan jelek, dituduh macam-macam. Ya, di antara tuduhannya adalah tidak bagus salatnya. Tidak bagus salatnya. Ya, maka Umar bin Khattab mengirim utusan-utusan untuk mencari tahu, mendata semua masjid yang ada di, saya tidak tahu di Irak di mana, didata semua masjid, ditanya semua jamaah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka semua maka tiba-tiba ada satu masjid mencari keterangan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. La yasiru bis-sariyah. La yasiru bis-sariyah, itu tuduhan pertama. Dia itu tidak ikut bersama dengan pasukan. Jadi kalau ada jihad. Adapun yang lain mengatakan tidak bagus sholatnya dan seterusnya. Itu diantara tuduhan. Ya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar untuk klarifikasi, betulkah? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan bahwa saya sholat sesuai sholat Nabi. Darah saya tambah dan saya kurang. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, ya, jika panjangkan umurnya, wa atil faqrahu, ya, dan panjangkan kefakirannya, wa arridhu lil fitan, dan panjang umur tapi melarat, dan didoakan tertimpa fitnah. Maka doa Sa'ad bin Abi Waqqas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang orang yang zalimi kalau berdoa kan itu mustajab. Kalau orang terzalimi kalau berdoa itu mustajab. Ditambah lagi sahabat ini memang dikenal doa-doanya mustajab. Maka diterima doa Sa'ad bin Abi Waqqas.
orang tadi yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan itu panjang sekali umurnya. Umurnya panjang sekali, sampai disebutkan saking panjangnya umurnya itu alisnya disebutkan qad saqatat hajibahu ala ainaihi. Itu alisnya itu menutupi dua matanya. Coba, alisnya itu menutupi dua matanya, artinya panjang sekali alisnya. Saking lamanya hidup, alisnya tumbuh panjang sampai menutup kedua bola mata. Dan dia hidup melarat dalam kemiskinan. Ya, kemudian juga tertimpa fitnah. Ya, di antara fitnah yang menimpanya ya dia dipermainkan oleh anak-anak kecil. Ya, diledek, dipermainkan oleh anak kecil, sehingga dia pun berkata, asabatni da'watu Sa'ad, sungguh saya telah tertimpa doanya Sa'ad. Saya sudah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. Nah, ini diantara intinya Sa'ad itu terkenal sebagai sahabat yang mustajab ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Baik. Beliau berkata, ja'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada saya. Ya'uduni, datang untuk apa? Datang untuk menjenguk saya. Amal hajjatil wada, kapan? Yaitu pada tahun Nabi melaksanakan hajjatul wada. Jadi pada tahun Nabi melaksanakan hajjatul wada, haji wada, haji terakhir. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu itu Nabi datang menjenguk saya. Jadi waktu itu aku sakit keras, parah sekali sakit saya. Kapan terjadi sakit keras? Pada tahun Nabi melaksanakan hajjatul wada. Maka Nabi datang menjenguk saya waktu itu di Mekah, ya. Ini kejadian di Mekah. Faqultu ya Rasulullah. Ketika Nabi datang menjenguk saya, aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sakit sangat keras sebagaimana yang Anda lihat. Ya, saya sudah merasakan sakit keras, sakit parah ya Rasulullah sebagaimana yang Anda lihat. Wa ana du malin, dan saya ini adalah orang yang memiliki banyak harta. Saya orang kaya, banyak harta saya ya Rasulullah. Dan saat ini saya sudah sakit parah, keras sakit saya. Wala yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada waris saya, sementara saya punya banyak sekali harta. Ya, barakallahu fikum. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sakit keras merasa seakan-akan sakit ini akan mengantar kepada kematian. Dia khawatir jangan sampai saking kerasnya ini sakit yang Allah timpakan kepada beliau, jangan sampai sakit ini yang kemudian mengantar beliau kepada kematian. Dan beliau sadar bahwa ahli waris saya cuma satu. Ya, tidak ada lagi ahli waris saya yang lain kecuali satu anak perempuan saya. Sementara saya punya banyak harta. Maka ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thuluthi mali? Maka ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah ya dengan sepertiga harta yang saya miliki? Bolehkah saya sedekahkan sepertiganya?
Ya, sebab kalau mau diberikan semua kan banyak sekali sudah. Sementara ahli waris saya cuma satu. Ya sudahlah ya Rasulullah, saya mau sedekahkan sepertiganya harta saya itu. Boleh? Ya. Jadi ternyata beliau meminta saran kepada Nabi, bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib, barakallahu fikum. Qala, ya di sini sebenarnya banyak faedah ya. Nanti kita lihat faedah-faedahnya. Qala, maka Nabi berkata, la, tidak boleh, kata Nabi. La, jangan. Jangan kamu bersedekah dengan harta kepada Nabi. Fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Qala la, Nabi berkata jangan. Iya, jangan, kata Nabi. Qultu, aku bertanya lagi kepada Nabi, berkata lagi kepada Nabi, fasulus ya Rasulullah, kalau begitu sepertiga saja paling ya Rasulullah, sepertiga mau. Ya, qala as-sulus was-sulusu katsir. Maka Nabi berkata sepertiga, kata Nabi, sepertiga kamu mau? Sepertiga itu sudah sangat banyak, kata Nabi. Sepertiga itu sudah sangat banyak, au kabir, sudah sangat besar itu. Artinya iya, oke. Nabi oke kan sepertiga. Ya kalau memang kamu mau keluar ke sepertiga, kata Nabi, sepertiga kamu mau, iya, maka as-sulusu katsir. Maka sepertiga itu sudah sangat banyak. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketiga, pertama Nabi mengatakan jangan. Ya kan? Jangan. Setelah itu ditanya lagi bagaimana setengahnya. Kata Nabi jangan. Kembali itu, kalau kamu ingin sedekah sepertiga itu sudah cukup, sudah banyak sudah itu. Artinya jangan lagi lebih. Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala apa atasaddaqu, bolehkah saya bersedekah? Kana maridan maradan yukhsha minhu al-maut. Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersedekah, ya, di atas sepertiga. Ya. Kalau sepertiga tadi Nabi oke kan ya, tapi kalau di atas sepertiga, kata Nabi sepertiga sudah banyak. Kalau setengahnya tidak boleh kan, tapi kalau sepertiga kata Nabi itu sudah banyak. Sakit, perhatikan kondisinya sakitnya
melarang beliau untuk bersedekah di atas sepertiga, tidak boleh. Sedekah bi aktsara min ats-tsuluts, karena orang yang sakit tidak boleh bagi orang yang kondisinya sakit parah untuk mensedekahkan hartanya di atas sepertiga, tidak boleh. Itu hukum Islam. Paham? Jadi kalau ada orang sakit parah, khawatir dia sakit, tidak boleh dia keluarkan hartanya, dia sedekahkan hartanya di atas sepertiga. Mentoknya berapa? Sepertiga saja. Tidak boleh di atasnya. Paham? Kenapa? Li'anna ma lahu qad ta'allaqa bihi haqqul ghair, karena harta dia waris. Dia akan meninggalkan ahli waris, anak ini, dan ahli waris punya hak pada harta tersebut. Makanya tidak boleh dia keluarkan sedekahnya, dia berikan sedekahnya lebih daripada sepertiga. Kenapa? Karena harta itu ada haknya orang lain. Siapa? Ahli waris. Ahli waris punya hak pada harta itu. Paham di sini? Barakallahu fikum. Amma man kana sahiha. Ini berlaku bagi orang yang sakit. Perhatikan, ini berlaku bagi orang yang sakit parah yang khawatir akan meninggal. Adapun orang yang sehat, perhatikan, amma man kana sahiha. Adapun orang yang sehat, laisa fihi marad, tidak ada sakitnya, ya, au fihi maradun yasir, atau dia sakit tapi sakit ringan. Bukan sakit parah tadi yang dikhawatirkan meninggal, kan? Dia sakit tapi sakit ringan. La yukhsha minhul maut, tidak dikhawatirkan meninggal disebabkan sakitnya. Falahu ayyatasaddaqa, maka boleh baginya bersedekah bima sya, sesuai kehendaknya. Bithuluth, apakah sepertiga boleh? Au binis, seperduanya boleh? Au bisulusain, atau 2/3-nya boleh? Au bimalihi kulli, atau kalau dia mau sedekah ke semua hartanya, la haraja fi, tidak mengapa, boleh juga. Kalau dia mau sedekah ke semua hartanya pun boleh. Dipahami? Kenapa? Kalau dia masih sehat atau sakit tapi sakit ringan. Jelas ya? Nah, kalau dia sehat atau sakit ringan, tidak dia khawatirkan meninggal, silahkan dia sedekahkan. Mau dia sedekahkan semua hartanya boleh, terserah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua hartanya, kan? Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk istrimu dan anakmu? Kata dia, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kalau Umar mensedekahkan berapa? Setengahnya, kan? Iya. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Dia mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka setengahnya harta. Nah, ini kalau masih sehat orang, silahkan Anda salurkan harta Anda sesuka Anda. Mau semuanya, mau berapa, terserah. Tapi kalau kita sakit, seperti Anda. Jelas ya? Jelas ini? Nah. Ya. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Kalau Ibnu Abbas, ya, itu menganjurkan 1/4. Al-muhim jamaah sekalian, intinya jangan di atas sepertiga.
Ya, baik. Kemudian di sini juga ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan wal wasiyatu kal atiyah. Ya. Dan wasiat sama dengan pemberian. Maksudnya wasiat sama dengan sedekah. Fala yajuzu an yusil insanu bi syai'in min malihi ba'da mautihi zaidan 'ala thuluth. Maka tidak boleh bagi seseorang berwasiat. Ya, berwasiat. Ya, untuk memberikan hartanya setelah dia mati lebih daripada 1/3. Sama, wasiat sama dengan sedekah. Jadi tidak boleh bagi orang tua mengatakan berwasiat misalnya nanti kalau saya meninggal diberikan wasiat, ini hartaku ini kasih ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh melebihi 1/3. Jadi wasiat itu juga sama dengan hukum sedekah. Jadi tidak boleh seorang bapak atau ibu berwasiat sebelum meninggal. Nanti kalau saya meninggal ini anuku kasih ini misalnya lebih daripada 1/3. Ini nanti ini kasih siapa? Kasih adikmu, kasih inimu, kasih. Tidak boleh lebih 1/3 kalau dia berwasiat. Dipahami? Kecuali ahli waris yang lain setuju ridho, tidak apa-apa. Ya, dan tidak boleh seperti itu. Nah, kenapa? Karena semua itu akan jadi ahli waris. Ya, lain kalau dia memberi, maksudnya dia masih sehat pemberian. Lain wasiat, lain pemberian kan? Kalau wasiat kan nanti mati baru berlaku kan? Begitu. Dia berkata nanti kalau saya meninggal maka ini kasih ini. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau meninggal orang tua itu jadi harta warisan itu ada pembagiannya dalam Islam. Maka tidak boleh orang tua misalnya berwasiat memang nanti kalau saya meninggal itu rumah kasih anak adik-adikmu misalnya. Tidak boleh. Tapi kalau bukan wasiat boleh. Bukan wasiat. Misalnya bapak masih hidup, sehat, dia berkata itu rumah saya kasih adikmu. Bukan wasiat kan? Bukan, boleh. Kalau bukan wasiat, pemberian namanya. Hibah, pemberian ya, boleh. Dan itu jadi milik dia saat itu juga. Beda kalau wasiat. Kalau wasiat masih milik bapak kan? Nanti kalau saya meninggal, itu namanya wasiat. Nah, kalau berwasiat tidak boleh berwasiat melebihi 1/3. Paham? Barakallahu fikum. Itu faedahnya. Dan ini faedah bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjut. Iya. Kemudian kata Nabi tadi menganjurkan silakan kalau mau bersedekah tapi 1/3 saja. Kata Nabi, "Ats-tsulusu katsir," dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Banyak sudah itu. Setelah itu Nabi memberikan yang lebih baik. Kata Nabi, "Innaka in tadar warathataka aghniya khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa." Sesungguhnya engkau wahai Sa'd bin Abi Waqqas, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik. Itu lebih baik bagimu. Kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan apa? Berkecukupan, kaya. Itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka ahli warismu dalam keadaan miskin, yang mana akhirnya mereka yatakaffafunan nas. Mereka kemudian menjulurkan tangannya meminta-minta kepada manusia. Itu lebih baik bagimu. Ini anjuran dari Nabi. Bagusnya ada usahanya kamu ini kan, kasih saja untuk ahli warismu. Karena kamu tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan mereka kaya, berkecukupan dengan harta yang kamu tinggalkan untuk mereka, itu lebih baik bagimu daripada apa? Daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan
mereka nanti akhirnya apa? Meminta-minta. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jelas ya? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang berkata, tidak ada itu pahalanya. Bagaimana caranya kita dapat pahala? Kita mau sedekahkan. Nah, jamaah sekalian, apa yang Anda tinggalkan untuk ahli waris itu berpahala loh. Itu kan berpahala. Iya kan? Kalau Anda sedekahkan berpahala, dan kalau Anda tinggalkan harta Anda waris kita di dunia ini, maka itu juga berpahala loh. Bab kita. Kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'ati. Kata Nabi, karena sesungguhnya tidaklah engkau wahai Sa'ad berinfak dengan sebuah infak, bersedekah dengan Allah, dengan infak yang kamu berikan, dengan sedekah yang kamu berikan itu, engkau harapkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atasnya. Engkau akan diberi pahala atasnya. Sampai-sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu juga akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seandainya kita punya harta, kemudian kita berikan kepada keluarga kita, dinikmati oleh keluarga kita dari hasil kerja keras kita, maka apa yang kita berikan kepada mereka dan apa yang mereka nikmati, apa yang mereka makan, minum, mereka tempati, mereka pakai, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi catatannya apa tadi? Apa catatannya tadi dari Nabi? Engkau mengharapkan dengannya wajah Allah. Ini yang penting. Ya. Jadi apa yang kita berikan pada keluarga hanya diberi pahala. Ada pahalanya semua. Tapi catatannya apa? Kapan berpahala itu? Nah, ini dia. Nabi mengatakan tabtagi biha wajh Allah, dengan syarat engkau mengharapkan dengannya wajah Allah. Ya, ini ya, berarti harus ada niat. Makanya babnya kita adalah pentingnya selalu menghadirkan niat dalam segala amalan. Bekerja dengan niat seperti ini, itulah yang berpahala. Tapi kalau tidak ada niat, berpahala enggak? Tidak berpahala. Paham? Cari nafkah untuk anak dan istrinya, itu nanti berpahala kalau dihadirkan niat. Memasukkan ini hadis pada bab al-ikhlas, bab tentang ikhlas dan ihbarun niyah. Harusnya selalu menghadiri itu bapak-bapak. Ya, jadi kalau kita keluar kerja, Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ah, itulah yang berpahala. Berpahala enggak? Berpahala? Tidak.
keluar cari nafkah tanpa ada niat, maka kewajibannya gugur tapi tidak berpahala, hanya menggugurkan kewajibannya. Tapi kalau ada suami tidak mau keluar cari nafkah, tidak berpahala dan berdosa karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Nah, makanya kalau kita keluar itu jangan asal keluar. Sebelum kita pergi, hadirkan niat. Apapun profesi kita, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil yang kita dapat dan dinikmati oleh anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya berpahala. Apapun yang kita berikan, niatkan. Ya. Termasuk misalnya anak-anak kita, biaya-biaya anak-anak kita, itu berpahala itu kalau kita hadirkan niat. Anak-anak datang, Pak, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Ya sudah, kasih ini, niatkan. Jangan asal beli saja. Tapi harus ada niat. Karena syarat untuk mendapatkan pahala dari Allah itu tadi syaratnya apa? Harus ada niat, dan itu disebutkan oleh para ulama. Ya, saya bacakan ya. Azan dulu. Azan dulu. Rahimakumullahu jami'an. Jadi ini inti pembahasan pada bab ini, pada hadis ini ada pada tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqah bersedekah dengan sebuah sedekah, berinfak dengan sebuah infak yang mana engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, berarti ada niat, ya kan? Taib, kecuali pasti engkau akan diberi pahala atasnya. Sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, apa yang dimakan oleh istrimu dari hasil kerja kerasmu itu, kalau kamu harapkan dengannya wajah Allah, engkau akan diberi. Lepas tanggung jawab dan lepas kewajiban. Baik. Barakallahu fiikum. Baik, saya sebutkan pertama Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kecuali dengan adanya niat, perhatikan, kecuali dengan adanya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa in kanat wajibatan, walaupun itu adalah nafkah yang wajib. Faham? Maka wa anna man lam yaqsudil qurba, adapun orang yang tidak ada niatnya, tidak ada niat padanya, maka
pahala. Sedikit pun tidak diberikan pahala dari nafkahnya itu kalau tidak ada niat. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala juga mengatakan fadalla ala annahu, maka ini menunjukkan bahwasanya inna ma yu'jaru fiha, sesungguhnya hanya akan diberi pahala pada nafkah itu idah tasabaha, kalau dia meniatkan, ada ihtisab, ada niat untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kama fi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana disebutkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi kapan diberi pahala tadi? Kalau dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ulama intinya seperti itu ya. Ya, tidak perlu saya bacakan semuanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga di syarahnya mengatakan, kata beliau, wa fihi isyaratun, ya, dan pada hadis ini terdapat niat taqarrub ila Allah, menghadirkan niat. Seharusnya bagi seseorang itu menghadirkan niat untuk mendekatkan pahala. Jadi di sini terdapat isyarat bahwasanya seseorang itu seharusnya menghadirkan niatnya pada setiap infak yang dia berikan, supaya ada padanya pahala. Begitu ya. Nah, ini adalah ilmu bagi kita supaya kita setiap hari cari duit ya untuk istri anak kita, supaya banyak faedah yang kita dapat. Masya Allah. Ya, termasuk apa yang kita kan begitu kan? Yang kita berikan kepada istri kita, anak kita, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan apa yang kita berikan kepada tetangga. Ya kan begitu? Kalau antum bersedekah kepada istri antum, kepada anak-anak antum, kemudian antum bersedekah kepada orang miskin, yang mana lebih besar pahalanya? Kepada istri. Itu disebutkan dalam hadis, a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahli. Kata Nabi, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada budak, 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah, a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau berikan kepada keluargamu. Subhanallah. Nah, dan semua yang kita berikan bernilai sedekah. Cuma ingat, hadirkan niat. Itu masalahnya. Kapan tidak ada niat berarti sekedar pemberian biasa, tidak berpahala, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Nah jamaah sekalian, kalau seperti ini, kita paham ilmu-ilmunya seperti ini, enak itu cari duit, enak. Kita tidak akan pelit. Bodoh kalau kita pelit. Kenapa? Karena itu tuh kebaikan kita juga sebenarnya. Iya kan? Maka kita akan ringan dalam memberi, enak memberi. Nah, sudah. Ya walaupun juga ya diukur-ukur ton juga kan. Artinya pada saat kita memberi itu enak, ringan bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita memberi, sama kalau Anda bersedekah dengan tetangga, sama-sama berpahala, bahkan apa yang Anda berikan kepada istri lebih besar pahalanya. Masya Allah itu. Dan inilah nikmatnya ketika kita punya ilmu. Inilah bedanya antara orang yang tahu ilmunya dengan orang yang tidak paham ilmunya.
Kalau kita paham ilmu-ilmu seperti ini, mantap sekali. Apalagi kalau kita paham, ikhwas sekalian, bahwa capeknya Anda, kalau antum capek cari rezeki, capek antum cari rezeki untuk anak dan istri, kalau antum mengharapkan, berniat karena Allah, maka setiap capeknya antum itu menggugurkan dosa. Paham? Setiap capeknya kita keluar mencari nafkah untuk anak istri kita, selama kita niatkan karena Allah dan kita bersabar dengan kelelahan yang kita dapatkan, maka setiap lelahnya antum itu menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang muslim tertimpa musibah di dunia ini berupa an-nasab, berupa sakit, capek umum, mencakup capek dalam kebaikan, semua capeknya dalam kebaikan masuk pada hadis itu. Ya, kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit, capek, gundah gulana, sedih, illa kaffarallahu biha al khataya, kecuali semuanya itu menjadi kafarah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, menjadi penebus dosa. Disebutkan tadi diantaranya adalah capek, dan capeknya di sini umum, capek dalam hal apa saja selama itu kebaikan. Yang penting jangan capek apa? Capek manakean, capek manakin minum balu, capek manake berkelahi, capek mak. Nah itu capek dia jalan setan. Semua kelelahan yang kita dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu semua berpahala dengan syarat apa tadi? Mati tuh capek ini, masya Allah, ini gugur dosa saya ini. Ya. Yang penting jangan moro-moro kalau pulang. Capek, punya istri yang pengertian, sini Pak, saya pijit. Weh, mantap, ya kan? Cebok dulu anakmu ya. Ya, betul, kita harus bekerja sama kan? Ya. Dalam kebaikan. Ya, tapi ya, kita harus saling pengertian. Barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian, nah ini poinnya di sini, niat. Ya, niat penting selalu kita hadirkan dalam segala amalan yang kita lakukan, termasuk amalan dalam mencari rezeki, apa yang kita berikan. Maka kalau kita mencari rezeki, kemudian kita niatkan bahwa nanti rumah saya ini untuk ahli waris saya, itu berpahala itu. Makanya Nabi tadi mengatakan, antum membangunkan rumah untuk ini, rumah untuk anak saya, ini rumah untuk ini, antum niatkan semuanya untuk ahli waris saya kalau saya meninggal, itu berpahala loh, berpahala. Makanya selalu hadirkan niat dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Makanya ada istilah ulama dalam ilmu usul fiqh, sesuatu adat bisa menjadi ibadah, adat kebiasaan bisa menjadi bernilai ibadah. Kapan? Ketika hadir di niat. Kebiasaan antum makan itu kan adat namanya, kebiasaan makan, maka makannya antum bisa berpahala. Kapan? Ketika antum niatkan mendekatkan diri kepada Allah, meniatkan supaya bisa kuat ibadah, semua bisa berpahala dengan niat. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita masih ada lanjutan. Jadi poinnya sudah dapat di hadis ini terkait dengan bab kita masalah niat.
pentingnya untuk selalu menghadirkan niat dalam segala amalan kita, karena dengan niat itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya, faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata kepada Nabi, saat berkata kepada ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah aku akan tertinggal? Apakah aku akan tertinggal setelah para sahabatku? Apakah aku tertinggal? Maksudnya apa? Maksudnya ini, apakah aku akan tertinggal? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, ya, apakah saya akan meninggal di Mekah ini? Kan beliau sakit parah di Mekah kan? Ya, sakit parahnya di Mekah. Maka beliau bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah saya akan meninggal di Mekah ini? Apakah saya akan tertinggal di Mekah ini setelah para sahabatku pergi? Saya tertinggal di sini, akan mati di sini, di Mekah ini. Seakan-akan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak ingin mati di situ. Paham? Iya. Mau kembali ke Madinah. Ya kan? Iya. Karena orang kalau itu kan tempat hijrah kan, Mekah itu tempat hijrah ke Madinah, dan ada afdolnya kalau seseorang sudah meninggalkan kota Mekah tidak kembali lagi ke Mekah. Sesuatu kalau kita sudah tinggalkan Mekah tadi, tempat hijrah kita Mekah, kembali ke Madinah, maka afdolnya tidak kembali lagi ke Mekah. Paham? Itu diibaratkan dengan orang yang sudah bersedekah mengambil kembali. Begitu. Paham? Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apakah saya akan meninggal di sini? Itu maksudnya. Apakah saya akan tertinggal di sini setelah para sahabatku pergi? Jadi seakan-akan, ya Rasulullah, akankah saya akan meninggal di sini, tidak kembali lagi ke Madinah? Maka Nabi SAW mengatakan, kata beliau, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Kata Nabi, ya, innaka, sesungguhnya engkau, seandainya pun, andai kata engkau pun tertinggal di sini dan akan meninggal di sini, kata beliau, seandainya pun engkau akan ditakdirkan meninggal di sini, tertinggal di sini, tetapi engkau beramal di sini dengan amalan yang selalu engkau harapkan dengannya wajah Allah, kecuali maka itu semua akan semakin menambah derajatmu dan akan semakin meninggikan kedudukan. Artinya kalaupun engkau harus meninggal di sini, ya, tetap beramallah dan terus beramal mengharapkan wajah Allah, sebab tidak engkau beramal dengan mengharapkan wajah Allah kecuali akan semakin bertambah derajatmu di surga dan akan semakin tinggi kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini maksudnya? Setelah itu Nabi mengatakan wala'allaka an tukhallafa, dan la'allaka. Nah, di sini Nabi berkata la'allaka, dan semoga engkau tidak meninggal di sini. Di sini, semoga Allah berikan umur yang panjang kepadamu, tidak meninggal di sini. Allaka an tukhallafa, dan semoga engkau tidak tertinggal di sini. Dan di sini kata la'alla, ya, bermakna pasti. Ya, artinya kalau kita bahasakan, engkau tidak akan tertinggal di sini. Engkau tidak akan mati di sini. Umurmu akan panjang. Engkau akan kembali ke Madinah. Faham? Itu maksudnya. Kata beliau, la'allaka an tukhallafa. Ya, semoga semoga engkau tidak akan tertinggal di sini hingga engkau memberikan manfaat sekelompok manusia atau hatta yantafi abiyaka qaumuk, hingga sekelompok manusia mendapatkan manfaat dengan sebab engkau dan sekelompok yang lain mendapatkan kerugian disebabkan karena engkau.
Ya, jelas sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah Nabi berkata bahwa enggak, engkau tidak akan mati di sini. Itu maksudnya. Engkau akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak manusia akan mendapatkan manfaat disebabkan karena engkau, dan ada juga banyak manusia yang lain mendapatkan kerugian disebabkan karena engkau. Itu maksudnya. Dan apa yang Nabi sebutkan ini terjadi. Bukan berarti Nabi meramal ya, ini wahyu sebenarnya dari Allah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu sakitnya parah, itu bukan penyebab kematiannya. Dia akan hidup panjang umurnya setelah itu. Paham? Iya. Nah, dan betul-betul terjadi apa yang Nabi katakan. Ya, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh, kemudian diberikan umur yang panjang, sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sampai disebutkan oleh para ulama bahwa khalafa 17 dzakara wa 12 binta. 17 laki-laki, 12 perempuan. Berapa itu? 29 ya? Nah, itu saking lamanya hidup. Masya Allah. Jadi beliau tidak meninggal di Mekah waktu itu. Nah, ya, sehingga beliau tetap kembali ke Madinah. Dan itu yang diharapkan oleh mereka. Bagaimana tidak meninggal di tempat mereka meninggalkan hijrahnya. Ya, mereka berharap meninggal di tempat lain. Di Madinah kah, di mana? Nah, dan beliau ini Sa'ad bin Waqqas. Terus apa yang dimaksud oleh Nabi tadi? Sehingga banyak manusia mengambil manfaat, mendapatkan manfaat disebabkan karena kamu, dan yang lain mendapatkan kerugian disebabkan karena kamu. Maksudnya di sini yang mendapatkan manfaat kaum muslimin, yang mendapatkan kerugian orang kafir, itu maksudnya Nabi. Hidupmu yang lama suatu ketika akan memberi manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan kerugian kepada orang kafir. Dan apa yang Nabi sebutkan betul, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu Romawi atau Persia? Romawi kalau tidak salah, atau Persia ya. Perang besar itu kan di masa Umar bin Khattab, dan yang ditunjuk menjadi pemimpin perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Dan beliau dimenangkan oleh Allah pada peperangan itu. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, mendapatkan kaum muslimin mendapatkan manfaat disebabkan karena engkau, dan sebagian yang lain mendapatkan kerugian disebabkan karena engkau. Siapa yang dimaksud ini? Salah satunya adalah ini, peristiwa perang Al-Qadisiyah. Pada peperangan itu Sa'ad bin Abi Waqqas dimenangkan oleh Allah melawan tentara pasukan yang sangat Tigris. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan menyerang mereka, mereka tidak bisa karena di sebelah sungai kerajaan mereka. Sementara mereka ini, Sa'ad bin Waqqas tidak terbiasa bertempur lewat jalur laut, tidak terbiasa, tidak ada keahlian bertempur di laut atau di air. Mereka terbiasa di darat. Itu. Sementara ini adalah perintah, mereka harus diserang. Bagaimana caranya waktu itu? Bagaimana caranya mereka menyeberang? Tidak ada penyeberangan. Meluap airnya. Wah, semakin berat. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menyuruh mereka mengucapkan hasbunallah. Menyuruh, ada kalimat-kalimat yang disuruh ucapkan. Kalian ucapkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalu 'ala Allah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah mereka mengucapkan itu, mereka menyeberang itu sungai pakai naik kuda. Dan itu karomah, salah satu karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan terkenal dalam sejarah. Ya, pasukan berkuda
Mereka menyeberang bagi kuda itu. Sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, mereka bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap di yang pasukan berjalan juga menyeberang. Mungkin mereka sampai kepada kita ketika mereka melihat pasukan besar datang menyeberang itu sungai. Apa kata mereka? Sesungguhnya kalian berperang bukan jin yang kita lawan ini. Akhirnya mereka larilah mereka meninggalkan kerajaan mereka. Akhirnya mereka salah satu yang dimaksud oleh Nabi tadi, bahwa engkau tidak akan meninggal, bahkan engkau akan diberikan umur yang panjang, ya, sampai-sampai kaum muslimin mendapatkan manfaat. Setelah itu Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabihi hijratahum, ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku. Jangan kembalikan mereka ke Mekah lagi. Ya, wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kembalikan mereka ke pundak-pundak mereka dahulu. Artinya jangan kembalikan mereka kepada kekafiran lagi. Kokohkan mereka di atas hijrahnya, teguhkan mereka di atas iman. Kemudian kata lakinil ba'is, akan tetapi yang menyedihkan Nabi, ada sesuatu yang menyedihkan Nabi adalah apa? Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad ibnu Khawlah. Kenapa Sa'ad bin Khawlah? Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Sebab Sa'ad bin Khawlah itu Nabi sedih. Kenapa sedih? Karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di Makkah. Meninggal di Makkah. Paham? Maka Nabi bersedih. Sebab Nabi menginginkan mereka kembali ke Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan kita pada hadis yang ketujuh. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naktafi insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-8. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.